Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Otomotif Net Channel. Dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Walaupun saat ini kita masih tetap dalam kondisi pandemi COVID-19, dan kita tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, jauhi kerumunan, dan jaga kesehatan. Baiklah Sobat Planters, pada kesempatan kali ini Media Perkebunan kembali mengupdate informasi untuk Sobat Planters di channel Media Perkebunan. Dan pada kesempatan kali ini adalah tentang manfaat cangkang kelapa sawit sebagai bahan baku untuk biomasa pada pembangkit tenaga listrik. Setiap pabrik kelapa sawit atau PKS harus dilengkapi dengan boiler sebagai pembangkit uap. Uap yang dihasilkan dari boiler tersebut digunakan untuk keperluan proses produksi dan juga digunakan untuk memutar turbin uap sebagai pembangkit energi tenaga listrik. Juga untuk menggerakkan mesin-mesin pengolah CPO, penerangan di lingkungan PKS, dan lain sebagainya. Bahan bakar yang digunakan untuk boiler tersebut adalah limbah padat kelapa sawit seperti yang tersebut di atas, yaitu serat buah kelapa sawit dan cangkang kelapa sawit. Konsumsi bahan bakar untuk boiler dari PKS dengan kapasitas olah 30 ton TBS per jam adalah 3,8 ton per jam serat buah kelapa sawit dan 1,5 ton per jam cangkang kelapa sawit. Sobat Planters, seperti kita ketahui, untuk proses produksi PKS dengan kapasitas 30 ton tandan buah segar per jam akan diperoleh limbah padat sekitar 3-3,6 ton per jam serat buah sawit dan 2,1-2,7 ton per jam cangkang kelapa sawit, atau kalau dirata-ratakan sekitar 3,3 ton per jam serat buah kelapa sawit dan 2,4 ton per jam cangkang kelapa sawit. Pemakaian serat buah kelapa sawit sebagai bahan bakar boiler adalah maksimal. Artinya, semua serat buah kelapa sawit terpakai untuk bahan bakar boiler. Sedangkan konsumsi cangkang kelapa sawit sebagai bahan bakar boiler adalah 1,5 ton per jam, yang mana sewaktu diumpankan ke dapur pembakaran boiler dilakukan bersamaan dengan serat buah kelapa sawit. Artinya masih tersisa sekitar 0,9 ton per jam cangkang kelapa sawit. Apabila PKS dioperasikan selama 24 jam, maka akan diperoleh sekitar 21,6 ton cangkang kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Cangkang kelapa sawit merupakan biomasa yang terbentuk dari hasil fotosintesis butir-butir hijau daun yang bekerja sebagai sel surya yang menyerap energi sinar matahari dan mengkonversi karbon dioksida dengan air menjadi suatu senyawa kimia yang terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Senyawa kimia tersebut dalam bentuk padatan dapat dikonversi menjadi arang cangkang kelapa sawit. Cangkang kelapa sawit baik digunakan sebagai bahan bakar ataupun arang yang mampu menghasilkan suhu maksimal 694 derajat Celcius karena memiliki bahan lignoselulosa yang tinggi, mempunyai berat jenis yang lebih tinggi dari kayu, yaitu 1,4 gram per cm kubik. Proses prolisis biomasa adalah kelembapan menguap pertama kali, yaitu pada suhu 100 derajat Celcius. Hemiselulosa akan terdekomposisi pada suhu 200 derajat Celcius sampai 260 derajat Celcius, diikuti oleh selulosa pada suhu 240 derajat Celcius sampai dengan 340 derajat Celcius, dan yang terakhir adalah lignin pada suhu 280 derajat sampai dengan 500 derajat Celcius. Oke Sobat Planters, untuk lebih lengkapnya, untuk karakteristik kimia dari cangkang kelapa sawit dapat dilihat pada slide berikut.
Dan demikianlah tadi sekedar informasi bagi sobat planters tentang pemanfaatan cangkang kelapa sawit sebagai bahan baku biomasa untuk pembangkit tenaga listrik, baik sebagai pembangkit uap maupun untuk kegunaan-kegunaan lainnya. Terima kasih atas atensi teman-teman planters. Dan sekali lagi kita mohon bantu untuk teman-teman untuk like, share, dan subscribe pada channel kita agar channel kita lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.